Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yes. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, sukses. Yes. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan komunitas belajar kita hari ini ya. Saya hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut saya di kegiatan diseminisasi PKG PJOK ya. Saya di sini mengambil judul melestarikan warisan budaya melalui permainan tradisional masa kini. Berarti tradisional kita aplikasikan ke masa kini, masa modern ya. Kita lanjut. Latar belakangnya saya mengambil rencana ini yang pertama adalah di visi sekolah, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, lingkungan aman dan nyaman. Ini adalah visi sekolah kita ya. Kemudian saya mengambil lagi latar belakang kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi peserta didik ya kan. Kita sudah tahu ada beberapa peserta didik kita tidak aktif untuk mengikuti kegiatan, bahkan mereka tidak tahu itu seperti apa atau kurang tahu tentang permainan tradisional. Nah, lanjut. Di sini aset yang saya akan gunakan adalah ada 7 aset sebenarnya ya, yaitu manusia, fisik, sosial, politik, lingkungan, finansial, agama, dan kebudayaan. Contoh aset manusia adalah kita ya, peserta didik, gurunya, itu adalah disebutkan aset manusia. Kemudian aset fisik itu seperti apa ya? Fisik, bukan seperti itu, tapi adalah lapangannya, sarana dan prasarananya ya. Kemudian ada aset sosial, interaksi, benar sekali. Kemudian aset politik dengan politik dengan seperti kebijakan dari kepala sekolah dan segala macam, kita berinteraksi atau memberi umpan balik boleh lah ya. Kemudian ada yang kelima adalah aset lingkungan. Sudah tahu lah ya, aset lingkungan itu mudah sekali. Lanjut ke finansial. Finansial ini jika ada pengeluaran yang akan kita gunakan nanti ada menggunakan kalau di sekolah dengan dana bos. Kemudian agama dan kebudayaan, ini sudah jelas sekali kalau permainan tradisional pasti akan ke kebudayaan dan juga agama masuk kan ya. Bagaimana, seperti apa gitu. Kemudian surveinya, berdasarkan survei kenapa saya mengambil judul ini, yaitu peserta didik menunjukkan minat yang tinggi terhadap permainan tradisional. Saya melakukan pendekatan kepada individu atau waktu pembelajaran. Bagaimana sih menurut kalian kalau diadakan permainan tradisional, dan respon mereka itu luar biasa. Bahkan senang sekali kalau menggunakan permainan tradisional lainnya. Oke, kita lanjut. Tujuannya yang pertama adalah memperkenalkan dan melestarikan olahraga tradisional yang sekarang tentu saja di Oku Tumir sudah mulai meningkatkan permainan tradisional seperti pada kegiatan kebudayaan, Oku Timur, segala macam. Kita sudah mulai meningkatkan, terutama kita nanti di sekolah akan kita bahas itu. Kemudian permainan ini juga meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri peserta didik. Tentu saja dia akan tampil ke depan, berinteraksi dengan temannya, bisa memecahkan masalah. Makanya saya ambil untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian meningkatkan keaktifan, pasti ya. Kalau nggak aktif nggak bisa dalam permainan. Bagaimana? Lanjut capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama pencapaiannya adalah peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan peserta didik, sama seperti tadi tujuan meningkatkan motivasi dan rasa cinta tanah air. Nah, kalau dia sudah dalam permainan, sudah tahu apa sih yang ada di Indonesia, kekayaan budaya di Indonesia, pasti akan dia menambahkan rasa cinta tanah airnya. Ya, lanjut langkah-langkahnya tentu persiapan dulu. Gak mungkin kalau nggak persiapan, ya kan? Kemudian dan latihan. Kalau siswa
Kalau siswa tidak dilatih dulu langsung melakukan permainan itu akan sangat sulit, akan membutuhkan waktu lama. Jadi ketika pelaksanaan tersebut sebelum dilakukan kita sudah mulai pelatihannya ya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini atau tentang permainan tradisional adalah rasa cinta tanah air yang semakin meningkat, kepercayaan diri dan keterampilan peserta didik meningkat. Pengetahuan bukan hanya keterampilan saja ya. Kemudian menjadikan Anda selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Karena permainan tradisional ini bisa dilakukan secara berkelompok, jumlahnya dengan berbeda-beda. Jadi bisa satu kelas 28 orang itu, seandainya 28 orang per kelas itu bisa ikut semuanya dalam permainan-permainan tersebut. Oke, kalau saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut. Tadi kan saya bilang adalah permainan tradisional tersebut ada berkelompok dari bisa 4 sampai 8 orang. Kalau permainan tradisional yang dilakukan sendiri atau individu bagaimana? Contohnya apa? Ikling. Iya. Oke, apa lagi? Egrang. Contoh itu Kelompok berdua. Iya. Egrang ada lagi nggak? Garung. Bakar, benar. Ya. Ada lagi nggak ya? Kelereng. Bagus, pinter. Sekarang mau tanya nih saya. Gateng. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Gasing. Gateng itu batu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bentengan kasih itu berkelompok. Nah, kan sudah tahu semuanya. Dan sebelum saya lanjut lagi, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan selain olahraga tradisional yang barusan kita bahas, olahraga tradisional apa lagi? Pasti kan Bapak Ibu lebih tua dari saya itu kan. Zaman dulu kita kira-kira permainan apa saja? Mata lele, apa lagi? Semputan. Bentengan ya? Bukan ya? Bukan. Apa kalau bentengan kan Raktopan. apa lagi? Ya bentengan itu bentengan. Kalau yang pakai kayu atau bambu itu apa namanya? Yang lagu apa itu mau? Iya, apa? Apa lagu Rangku alu, rangku alu, babu gila beda. Kalau rangku alu berempat, babu gila itu 1-2 orang banyak. Beda. Bahasa apa tadi Bu? Yang tadi mengatakan mata lele. Iya. Terus ada lagi yang di atas dikayakan. Itu termasuk dalam permainan tradisional. Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah. Waktu anak bermain layangan senang sekali ya. Saya pernah mencoba ke peserta didik untuk melakukan bukan seperti gobak sodor segala macam permainan apa ya waktu itu. Kalau nggak salah patok lele. Saya pernah mencoba gitu. Yang pertama mereka tidak bisa sama sekali. Bahkan nggak tahu ini itu apa Bu kayu ini. Saya pakai kayu. Kemudian saya ajarkan sedikit-sedikit bisa. Tetapi kendalanya tadi karena yang pertama dia belum tahu, yang kedua karena di sekolah kita ini anak-anaknya yang jarang bahkan tidak pernah keluar rumah. Nah, mereka takut kena itu Bu. Tapi dengan kita diajarkan melakukan pendekatan sendiri sedikit-sedikit mereka mau dan mereka senang bahkan Bu besok kita mau main apa lagi. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Apa tuh kokurikuler? Dilakukan di dalam sekolah sebenarnya kan intrakurikuler dan ekstrakurikuler beda kan? Kokurikuler itu masih dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Iya, di luar jam belajar tapi masih di dalam. Kemudian peserta didik saya mengambil materi ini tidak dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi kelas 4, 5, 6. Nanti boleh Bapak Ibu bagaimana kalau kita juga mengusulkan kelas 1, 2, 3? Ya boleh. Tapi untuk saat ini saya mengambil kelas 4, 5, 6. Kurang lebih siswa kita adalah 200 siswa yang pertama. Yang kedua saya juga melibatkan guru kelas. Guru kelas 4, 5, 6. Guru PJOK, guru PAI, dan juga staf kependidikan. Nah, di dalam permainan ini biasanya kalau kita melakukan permainan itu kan kita sendiri yang mengatur kan. Siswa hanya ikut berpartisipasi aja. Di sini saya juga melakukan tujuan. Siswa juga bukan hanya langsung main. Mereka seperti persiapan tadi
mereka yang menjadi wasitnya, mereka yang mengatur jumlahnya, terus mereka yang mencatat skornya. Jadi bukan hanya kita, mereka berperan aktif, kita hanya mendampingi mereka di tahap persiapan tadi atau latihan. Jadi berperan semuanya. Tempat pelaksanaan yaitu lapangan SDN 20 Martapura. Waktu pelaksanaan ini di bulan ketiga, minggu ketiga bulan Desember, berarti kita setelah ujian ya, tidak mengganggu pelajaran. Dimulai pukul 7 sampai 12 siang. Mitranya tadi guru PJOK, guru kelas, guru mapel PAI, staf kependidikan. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas. Kapasitas sekolah kita lapangannya memadai ya? Dukungannya dari semua warga sekolah. Ini contohnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, mendukung tidak kegiatan tersebut? Keahliannya adalah guru PJOK yang berpengalaman dalam permainan tradisional. Nah, kalau di sekolah kita kan guru PJOK-nya banyak. Dan gue kan sudah paham ya, kalian beri ya, banyak. Sudah tahu bagaimana kita bahkan di tempat kuliah dulu kita melakukan permainan tradisional. Terus guru-gurunya bisa kan? Bisa. Senior. Lanjut. Yes. Ya, kita lanjut. Implementasinya, memanfaat fasilitas lapangan olahraga, berkolaborasi dengan semua warga, peningkatan pengembangan keterampilan peserta didik, dapat mengembangkan bakat peserta didik yang efektif seperti sekarang. Bahkan permainan tradisional sekarang bisa dilakukan seperti kontes atau perlombaan dalam kegiatan HUT RI, HUT Timur. Kemudian meningkatkan kerjasama dan memunculkan ide. Kalau dalam kelompok pasti meningkatkan kerjasama kan? Ya. Perlu mencari strategi bagaimana kita bisa menang dalam setiap pertandingan. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air pasti. Kita lanjut, rencana evaluasi. Kriteria keberhasilan. Kegiatan ini dinyatakan berhasil jika tujuannya tercapai dengan baik sesuai indikator yang tadi. Cinta tanah air, terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan, memilih strategi yang tepat, ini evaluasinya, memonitoring perubahan yang muncul. Nah, perubahannya tadi kira-kira apa? Kalau kita sudah memainkan permainan tersebut pada siswa, apa yang akan kita dapatkan? Kita bayangkan dulu sebelum kita melakukan. Dari siswa yang tidak mengerti menjadi tahu. Nah, apa saja kekayaan yang ada di Indonesia, ya? Bahkan ternyata permainan layang-layang, kelereng tadi termasuk dalam olahraga ternyata, tapi dalam tradisional. Mengukur dampak perubahan pasti, apakah positif atau tidak, ya. Lanjut, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan ini. Peserta didik kurang mengenal tentang permainan tradisional Indonesia, kurangnya keterlibatan dari warga sekolah. Peserta didik kurang mengenal tentang permainan tradisional di Indonesia seperti pada awal tadi. Nah, saya melakukan pendekatan tadi, mencari tahu apakah mereka sudah paham atau belum. Nah, kurangnya keterlibatan dari warga sekolah. Ini tentu saja Bapak Ibu yang terlibat. Seperti tadi saya melibatkan guru kelas, guru PAI, guru PJOK, dan staf kependidikan. Lanjut, bagaimana solusinya? Melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terkait permainan tradisional. Kalau untuk guru PJOK sendiri biasanya untuk saya itu melakukan pada proses pembelajaran atau jam istirahat, saya bertemu ke mereka sambil berdiskusi atau apa sih namanya kalau bahasa kita? Ngobrol ya, ngobrol. Nah, kalau untuk guru solusinya seperti ini. Saya memberi contoh, menjelaskan pemahaman bagaimana. Tentu kan Bapak Ibu juga sudah tahu permainannya. Kita mencari ide-ide terbaru seperti itu. Lanjut. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mau praktek nggak? Mau. Tapi waktunya terlalu jauh. Ini saya punya. Kita contoh aja ya. Itu ada petapel. Ice breaking nggak apa-apa? Ice breaking senang sekali. Saya punya permainan atau karet. Ini termasuk permainan tradisional. Ya. Bisa dilakukan
Kayaknya nih Bu, kalau lompat tali itu selangsing ya Bu? Iya, benar. Angkat kaki untuk dia juga deh. Yuk, let's go. Iya. Sudah. Terima kasih. Sekarang untuk yang Cebok mantap ya. sekarang untuk yang kerjasama silakan. Ya, Ayo. Nah, kenal tapi ya. Sini loncat ya. Coba kayak lepas Gini aja, gini sana sini. Oh, lagi loncat. Ayo, siapa ini yang mau di tengah? kurang panjang nih, kurang panjang. Maju lagi dulu. Jangan terlalu Maju lagi Bu. Ya. Kita dari sini ya. Sini. 1, 2, 3 yang wheel. Ayo. Kenapa? Mundur yang itu enggak bisa mundur. Ayo, kita sama. Kurang tinggi. Kurang Kurang dekat, jangan jauh. Terima kasih. Karena kekurangan tempatnya kurang luas ya. Nah, dari ini saja kita baru mencoba lompat tali. Asik ya? Seru ya, apalagi kalau ibu-ibunya, bapak-bapaknya belum nih. Kita kalau untuk bapak-bapak apa ya? Patak lele. Patak lele. Patak lele. Coba Pak Febri maju dulu dong. Main tali suruh Pak. Ya, main tali dulu. Skipping. Silakan. Yuk. Ya, ini ke sana. Kita coba lihat nih, berapa lamanya. Apa nih Bu? Wah, harus sama ya berarti Bu ya. Guru olahraga ini. Boleh kasih semangat ya. Jangan yang halus untuk kami. Rasa Grogi. Ayo jangan grogi. Grogi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 200 kali sudah. Oh iya ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak? Yakin. Kalau saya yang bertanya, boleh ya? Oh ya. Dilompat tali tadi kalau dia divariasikan gerakannya Bu. Bisa. Kaki dua aja Bu. Kaki satu bisa. Ya, yang Terus yang cepat itu yang bisa, kita- cuma saya nggak yang bisa kita melakukan yang lakukan cepat itu. yang Kemudian yang perlu kalian tahu untuk sebentar ya, untuk lompat tali, semakin banyak orang berarti talinya juga semakin panjang. Itulah nanti ada benar-benar kerjasamanya yang di tengah yang masuk itu bisa banyak. Selain menggunakan karet, kita bisa menggunakan tali atau tambang, benar kan? Saya sudah pernah belum mencoba yang panjang orang banyak? Belum. Yang pertama pasti yang masuk ke dalam permainan itu adalah orang yang paling kuat atau tidak mudah capek. Karena kalau kasihan temennya yang terakhir nggak masuk capek ini Dewan. Jadi punya performa yang Udah bagus. langsung masuk. Iya, nggak berhenti. Iya, Langsung masuk ke berhenti. teman-teman. Wah iya, Itu baru masuk top. yang kuat. Ada lagi nggak? Jangan ragu untuk bertanya tuh. Jangan ragu untuk Itu untuk kelas tinggi aja Bang sama kelas rendah. kita buka tadi. ya sebentar. Tuh, untuk sekarang saya sedang melakukan atau mempunyai target kelas 4, 5, 6. Ya, untuk sekarang. Kalau kelas 1, 2, 3 bisa dia. Bisa. Tetapi tentu manajemen waktu kita ya. Dari situ tadi kalau berarti kita punya 2 lapangan atau kita gunakan 2 hari. Kalau tadi kan saya hanya 1 hari ya. Ada lagi nggak? Lanjut. Yakin nggak ada lagi? Apa tuh? Silakan. Nanti yang akan kita lakukan untuk kelas 4, 5, dan 6 itu ada berapa jenis permainan tradisional? Nah, itulah kenapa saya melakukan kegiatan ini, rencana tindak lanjut untuk berdiskusi kepada Bapak Ibu. Kita diskusi dulu. Kira-kira apa saja permainannya? Cengkleng kan? Cengkling, oke. Karet tadi yang gampang. Ya, Karet, terus Congklak. congklak. Ya, Tapi kalau congklak mendingan kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Iya, congklak. Congklak kita hapuskan. Kita fokus ke kerjasama saja. Karena siswanya banyak. Kasih. Fokus ada kasih. Bentengan tadi. Bentengan, apalagi? Ayo, kelereng. Kelereng
ke bawahnya apa nih? Ada gambar Bakia, Bu, Bakia. Bakia boleh. Di gambar saya ada apa? Itu tadi apa tadi? Itu tadi yang Lampu, pisang tadi. lampu. Terus ada permainan apa ular tangga tuh yang gimana lagunya? Masuk-masuk. Itu bisa ya. Tadi alhamdulillah waktu kegiatan pembelajaran PJOK kelas 6 itu berkolaborasi dengan kelas berapa tadi Pak? Kelas berapa tadi? Kelas 2. Kelas 2 mereka memainkan permainan ular tangga. Sampai saya dulu pernah Ular naga. ular naga iya. Sampai saya lupa judulnya bagaimana ya lagunya waktu itu. Jadi mereka mengingat lagi tamboko, nah seperti itu panjang. Nah, ya ternyata permainan itu bisa dilakukan dari anak kecil sampai dewasa bahkan orang tua. Kalau tadi kita sudah ke siswa, kalau untuk guru-gurunya, seandainya saya melakukan atau menggunakan permainan tradisional, apa tuh yang bisa yang perlu kita lakukan? Ya kayaknya menyenangkan, tetapi kalau orang tua kan mudah lelah. Nah, kalau untuk gurunya apa? Siapa tahu nanti di akhir apa? Takut Enteng. enak kan buku aja. Tanda buku tadi ya, ular naga. Saya pengennya yang permainan untuk permainan meningkatkan kerjasama. Oke, saudara, bisa ya? Cari tambang ini kan perlu ini. Kita belum pernah melakukan cari tambang. Sepertinya seru. Kalau ke siswa takutnya lecet, kalau gurunya apa lah. Pakai sarung tangan. Pasti iya. Saya pernah dulu selama saya SMA, SMP, SMA itu tidak pernah melakukan permainan kasti. Ketika di kuliah itu ada permainan kasti atau rondes, itu luar biasa, senang sekali. Jadi kayaknya perlu kalau guru-guru yang ciumat mungkin kita akan memodifikasi lapangannya lebih kecil saja ya. Kalau lebar sepertinya susah. Kita lanjut lagi melakukan sosial sudah. Sepertinya sudah ya? Ya, Bu. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Coba tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan komunitas belajar dengan presentasi saya tentang permainan tradisional melestarikan warisan budaya melalui permainan tradisional masa kini. Selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.